Al-Fatihah. Nanti kalau ada yang ditanyakan apa, angkat tangan ya. Ya tentang Al-Quran juga. Ditanyakan angkat tangan. Membaca Al-Quran disunahkan di tempat yang bisa terhindar dari memutus bacaan yang disebabkan menjawab perbincangan. Jadi kalau membaca Al-Quran disunahkan di tempat yang sekiranya bukan tempat nongkrong, yang sekiranya bukan tempat untuk orang-orang berbicara. Ya contohnya musola masjid kan. Tapi bukan berarti tidak boleh, bukan. Tapi disunahkan. Disunahkan maksudnya dianjurkan. Apa dianjurkan? Disuruh, didorong, apalagi diajak, apalagi di pokok ya, yaitu disunahkan, dianjurkan, bukan dilarang. Misal ngaji di kafe, tidak apa-apa, tidak dilarang. Ngaji di mana? Di pondok. Ya kalau itu kan enggak, maksudnya kalau di tempat umum, kalau tempatnya orang di warung, di mall itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Tapi dianjurkan, disunahkan di tempat yang orang-orang sekiranya apa, bukan ngobrol. Kan kalau di kafe, di mall, di warung itu kan ya tidak bisa kita larang kan, muncul mentah. Kan tidak bisa kan. Misal kita ngaji, pas ada orang bicara, nah itu kan tidak bisa kita larang juga. Jadi kita yang harus berhati-hati, mewanti-wanti, Ya, harus menjaga. sholat di pinggir jalan itu gak apa-apa. Lah ya ini kan termasuk itu kan. Nah, karena apa? Dikhawatirkan bukan mengganggu orang yang lain, tapi kita yang terganggu. Sama juga kayak sholat di musola, di masjid kan enak kan, tidak ada yang ganggu kan. Tidak kira pas ada sholat, pas di pinggirnya ada yang ngopi-ngopi, rokokan pas ngobrol-ngobrol kan tidak kira kan. Kalau di musola, di masjid kan tidak kira kan. Nah, kalau di pinggir jalan, apalagi jalan raya gitu ya, kan apa ya, jadi bahan omongan ya kan. Oh, iya. Jadi bahan pembicaraan. Misal pas di tengah jalan sholat, bahkan yang lain biasanya apa, iya kalau ada tamu. Nah, kalau menghormati kan berhenti kan orang-orang, nah, kan mengganggu jalan raya. Karena apa ya, bukan tempatnya sholat. Tapi bukan berarti tidak boleh. Semisal masjidnya pinggir jalan, hari raya semisal masjidnya pinggir jalan, di dalam full, di serambinya full, harus nutup jalan, itu tidak apa-apa. Tapi kan itu biasanya momen-momen tertentu kayak hari raya, Jumatan itu juga. Nah, makanya kan sholat semua kan. Nah, jadi itu bukan tidak boleh, tapi dianjurkan, disunahkan di tempat-tempat khusus. Ada yang tanyakan? Sama kayak sholat itu juga. Ada yang tanyakan? Nah, itu ya. Terus nah, beda lagi kalau ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Hukum menjawab salam itu apa sih? Wajib. Hukum mengucapkan salam? Hah?
Hukum mengucapkan salam. Wajib. Nggak sunnah. Antara Oh, ada yang ucap sunnah. Hukum mengucapkan salam. Sunnah. 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 Hukum menjawab salam wajib. wajib. Nah, beda lagi, dengarkan dulu. Beda dengan orang yang mengucapkan salam. Nah, hukum menjawab salam itu wajib. Kita ketika membaca Al-Quran gimana sikapnya, atau adabnya, atau tata keramanya gimana? Berhenti dulu membaca Al-Quran. Waladhdallin. Kan pas ada orang masuk di rumah kita atau di sini dah, atau di musola ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab lah bapak. Dijawab. Berhenti dulu tapi jangan romoro wala misal belum selesai wiril maghdubi alaikum. Itu begitu. Enggak boleh. Jadi coba wiril maghdubi alaihim waladdallin. Waalaikumsalam gitu. Lagi wiril maghdubi alaihim. Waalaikumsalam. Enggak boleh. Lagi. Wiril maghdubi alaihim. Waalaikumsalam. Enggak boleh. Berhenti di tengah-tengah jalan itu enggak boleh. Misalnya baca ada orang datang assalamualaikum, akhirnya masih panjang, masih apa mas? Diberhentikan. Kan ada wakaf kan. Iya. Sudah tahu wakaf. Sudah tahu berhenti di tempat yang betulnya begitu. Tapi mulainya dengan bismillah lagi. Atau ta'awud lagi. Jadi jangan langsung memulai semisal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu kalau mengucap salam. Kalau bukan salam, enggak apa-apa, enggak dijawab. Misal ngaji ya, oi, enggak usah dijawab, enggak apa-apa. Karena kita sedang membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu harus dimuliakan. Kalau cuman oi enggak ada perlunya kan enggak apa-apa kan. Enggak usah dijawab. Kalau semisal ada perlunya ya kita berhenti dulu ngajinya baru mulai lagi. Atau disamperi itu yang punya. Ada perlu apa gitu. Itu ya. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Harel. Nah. Terus selanjutnya. Oke, diam. Nah, selain menjawab salam, juga ketika bersin. Gimana? Zalikal kitabul la raiba. Itu enggak boleh. Atau bukan enggak boleh, namanya bersin kan enggak bisa ditahan dan enggak bisa diatur kan, iya kan? Romoro pas betul. Kalau gitu kan ada gatalnya kan, ada rasa-rasanya ya, mau bersin ya berhenti dulu. Ya mas, Didengarkan dulu. Kalau pas sholat gitu. Udah sholat sampai tengah-tengahnya pas kentut gitu. Hah? Kentut gitu. Sampai tengah-tengahnya. Sampai tengahnya sholat. Ya. Pas kentut gimana sih? Katanya harus sujud tilawah. Tilawah apa sih? Katanya apa? Ada yang Bu Guru. Hah? Ada yang Bu Guru. Waduh, bahaya ini. Bu Guru ini. Firasat. Ya nek kentut
Kenapa aku kentut? Katanya kalau kentut pas gak suara, lanjutin terusnya. Sih. Contoh bener. Aku kira shot, Bah, ternyata suara, bah, kentut ada suaranya tak? Ada nggak? Mas balik ada. Tidak ada. Ada nggak ada mas? Kentut yang ada suaranya itu biasanya ditekan. Iya ndak? Benda di Kadang ada mas cedak gitu. suaranya. Nah, itu kan banter. Sampai kayak speaker. Ah. Itu sengaja. Tidak ada kentut yang suaranya tidak ada. Kadang Dan tidak ada. kelihatan. Iya. Tidak ada suara. Mas, Kalau kadang yang ada. kalau yang bersuara itu baunya kentutnya itu. Jadi batal. Apa? Batal. Batal. Salah semua dua-dua. Hah? Sering. Makanya tanya ke gurunya. Ya mulai sekarang, jangan diulangi lagi. Kamu gak tahu bajunya, sengaja ini. Kok kentut? Gerakan melebihi 3 kali berturut-turut kan sudah batal. Apalagi kentut. Semisal ini aja apa? Ada sisa-sisa makanan semisal di sini. Pas ketika sholat jatuh, kail, kelunuk, batal. Kalau pas Oh. di KL sampai sudah dibuang. Hah? Di KL sampai sudah. Jangan di kail. Banyak tuh. Kalau Dia semisal main tuh, merasakan ya ketika baca Fatihah semisal pas jatuh, tidak tahu dari mana rumah jatuh. Kerasa kan? Iya. Ya tidak usah di kelunuk, tidak usah di kail. dia main aja. Diemin dulu. Aku di juga. Atau diginikan lidahnya apa? Ini kan atas lidah ya, apa? Atas mulut sini. Lidahnya diginikan biar tidak kemana-mana. Ininya apa sisa-sisa makanan, misal nasi lah diginikan. Kalau gini tuh. Diginikan biar tidak kemana-mana. Dan juga kalau nasi itu kan biasanya cair kan. Iya. Kalau lama-lama kan cair kan. Nah itu kan biasanya manis ya gitu kan, itu jangan digelunung. Baru kalau sudah salam Ngapain? dibuang. Oh, udah salam kalau pas di apa? Enggak apa-apa. Jadi itu. Apalagi enggak ada. Bisa dipahami ya? Dengarkan dulu. Jadi tadi itu bersin. Karena bersin. Nah, karena bersin harus berhenti dengan tepat dan juga mulainya harus berhenti dengan tepat juga. Juga ketika orang bersin, mendengar orang bersin itu kan menjawab gimana kalau bersin itu doanya? Masih hafal? Sim. Alhamdulillah. Yang mendengarkan. Nah, itu sudah hafal, tinggal dipraktekkan. Jadi kalau bersin, berdoa, yang mendengarkan, mendoakan, yang didoakan, mendoakan balik. Nah, gitu kan. Dan semua orang-orang yang mendengar. Karena apa? Di dalam suatu riwayat itu bersin itu mengeluarkan penyakit. Ada rajin. Makanya kalau bersin itu ya jangan ditutup. Jangan ditutup. Aku benar ditutup. Jangan ditutup. Kalau bersin itu jangan ditutup. Bahkan penyakit-penyakit dalam kayak bahkan ada di satu riwayat itu kayak jin itu bisa keluar bisa lewat bersin. Oh. Makanya kan disunahkan juga dibersihkan ke arah kiri. Makanya kan gunanya apa istisna ya? Itu yang sunnah wudhu menghirup air. Iya, tahu? Sunnah wudhu menghirup air. Saya tidak tahu. Setelah berkumur kan menghirup air itu. Begini kan? Hah? Iya kan? Itu sunnah wudhu, bukan rukun, sunnah wudhu. Nah itu kan sampai sini itu kalau terasa itu kan pasti bersin itu keluar semua penyakitnya, enak itu pas seger ke badan. Coba kalau dapat saya
Manja. Jangan dibuat-buat. Kadang Gitu. gini mas, kadang gitu. Nah, itu bersin. Aji papa. Nah, kalau bersin jangan ditutup dan disunahkan ke arah kiri gini. Nah, jangan ditutup ya. Nah, beda kalau menguap. Tahu menguap? Apa? Kadang ada Uwayan. Ajim. Nah, kalau uwayan Biasa. ditutup. Kalau Disunahkan ditahan gini, ditutup. Mas. Karena apa? Di situ jadi perantara setan masuk. Oh, Kalau nguap, kalau bersin disunahkan buka mulut dan ke arah kiri. Kalau menguap juga disunahkan pakai tangan kiri ditutup. Begitu dia tadi. Kalau menguap, karena itu jadi perantara setan masuk. Ini di kitab Bidayatul Hidayah ini. Kalau wayan kalau gini, Wayang. gitu nggak apa-apa. Jadi bengkok jadi Bisa tak? bisa ya. coba Iya, tidak apa-apa. Tapi lebih baik makanya. Tapi lebih sunnah. Nah, tapi lebih sunnah pakai tangan kiri. Karena apa? Karena sunnah, bukan sekedar menutup. Kalau sekedar menutup kan bisa juga iya tutup mulut, tapi kan udah lemah gitu. Jadi kalau tangan ini kan nutup anunya kan, bukan nutup ininya. Bukan nutup semua gini, bukan. Uwayan tapi diginikan, bukan nutup semua. Uwayan tapi gini. Kalau wayan ditutup pakai mulut ya bang? Di mana dia masih buka wayan ditutup pakai mulut, udah pakai tangan. Bisa lah? Nggak bisa. Biasanya itu larinya ke sini, Hari pertama dia tahu. ke kepala. Itu biasanya bikin pusing. Kalau ditahan. Kalau ditahan, iya kan? Makanya itu jadi penyakit. Kadang aku mas diem terus gitu, duduk kalau mau jalan gitu kadang pusing sendiri. Hah? Pusing sendiri. Oh iya, Kenapa? kurang tidur. Kuburannya. Jadi itu ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Antara nggak ada So. Mas apa katanya tadi? Insya Allah nggak bisa katanya. Bisa ya? Kalau udah paham ditanyakan. Kalau udah Ini paham sih buku ditanyakan. laptopnya nih. Untuk orang Kalau udah paham ditanyakan. Lihat ini. Terus menggunakan mushaf itu lebih baik dari membaca tanpa melihat mushaf, karena nah ini juga semisal hafalan menggunakan melihat Al-Quran itu lebih baik. Karena apa? Melihatnya saja itu menjadi ibadah, nilai ibadah. Jadi pahalanya mata. Meskipun sudah hafal, misal Al-Fatihah kan? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan sudah hafal. Tapi masih lebih baik membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Nah, beda lagi kalau kayak itu, kegiatan kayak itu, kayak tahlilan ya kan? Nah, itu kan jamaahnya. Ya, jadi kan jamaahnya kan ikut imamnya kan tetap melihat, jadi kesunahannya tetap merata. Nah, gitu. mas bener Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gini bener pokoknya. itu ya. Ya, mas, kalau gak hafal Yasin pas baca Yasin semuanya gimana tuh? Harus diem tuh. Gak hafal Yasin. Ngikutin. Ikutin. Ngikutin. Nah, di puding ya. Yasin.
Aku hafal lah. Ikutin. Pokok Katanya Sudir baca kali kelas. ngikutin aja. Kan didengarkan itu kan. Masa Yasin. Yasin. enggak ngikutin aja. Ngikutin aja. Kan pasti bisa semua kan Yasin kan, walaupun enggak hafal lah kan bisa semua kan. Wong sering itu dibaca. Enggak, bukan berarti tidak bisa pas bukan berarti pas tidak bisa pas dihindari, bukan itu. Diikuti, tidak bisa diikuti. Bukan berarti dihindari. Bisa dipahami ya? Mas, kalau sholat subuh gitu, kalau gak baca wudhu gak apa. Kalau gak hafal. Dihafalkan. Siapa yang dah hafal? Hafal. Makanya sudah hafal. Dulu aku gak hafal. Iya kan masih kecil kan iya. Pura-pura gitu. Iya, namanya kan jamaah. Tidak apa-apa, yang Enggak, aku ngikutin. sholat sendiri. Oh, jelas sendiri. Pura-pura sendiri. Iya, masih kecil kan. Kalau sekarang sudah bisa, sudah besar, sudah ujian lagi. Nah, tinggal dipraktekkan. Kayak adiknya, siapa? Kayak Bima, kayak itu enggak tahu enggak apa-apa. Kayak Karena masih kayak aku kecil. cuma gini. Kamu tahu. Kalau sudah besar, ya lebih baik pakai. Terus ada yang tanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa, insyaallah. Apa? Bersin. Oh. Bisa dipahami ya? Apa tok? Mudah-mudahan Apa itu? manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah.